Nama yang dibaptis itu masih kecil, 4 tahun, 5 tahunan, itu namanya Hermanus Joko Widodo. Heru Purnomo itu terbukti. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Harus ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Minarjo. Diulang lagi, Wijakno itu siapa? Iya. Bahwa Jokowi adalah keturunan PKI. Bagi saya itu sudah jelas. Iya, itu Usman memperjelas. Iya. Kalau Bapak kan pada saat itu belum hidup, Iya. belum mengalami sejarah itu. Tapi kalau Pak Usman itu sudah mengalami sejarah itu. Lah iya, kan cocok dalam wawancara kita tadi. Sebelum Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiharjo menjadi Heru Purnomo, tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Memwa, seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini jelas di dalamnya cetakan April 2014. Di sini juga banyak foto-fotonya, foto-foto yang kemudian oleh Bambang Tri disebut bahwa itu adalah foto almarhum Hari Mulyono. Perjuangannya Bang Rismon kita dukung untuk mengungkap kebenaran, tapi yang jelas palsu. Saya sudah pastikan itu palsu. Ya, kalau itu dinyatakan benar dan Bang Rismon dipenjarakan, saya juga siap dipenjarakan karena saya yakini bahwa ijazahnya Jokowi adalah palsu. Memang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Bambang Tri ya, yang sepertinya sudah lepas dari penjara, ya kan? Dan bukannya taubat, inilah yang saya sayangkan, malah kumat. Aduh, ternyata belum sembuh ini orang ya kan. Bertemu dengan gerombolan pemburu ijazah palsu ya kan, si Rismon ya kan, kemudian itu si setannya TV. Ya kan, terus siapa lagi itulah pokoknya pemburu koplak-koplak gitu ya kan. Bambang Tri semacam kembali kumat ya, dia kembali lagi memfitnah Jokowi. Walaupun sebetulnya saya tidak tahu apakah ini video baru ataukah video lama, tetapi sepertinya ini adalah video baru ya, karena di situ ada si Rismon gitu loh. Kalau video lama ya nggak mungkin lah ada si Rismon, karena si Rismon ini adalah pendatang baru. Tetapi teman-teman ya, saya menilai ya, Bambang Tri saat ini terkesan ya kembali dijadikan tameng ya bagi mereka ya, si Rismon dan kawan-kawan yang sebentar lagi akan menjadi tersangka terkait fitnahan ijazah palsu Jokowi. Tetapi kalau kita waras ya, sebetulnya ya kita bisa menilai lah ya, kita bisa menilai siapa sih sebetulnya Bambang Tri dan bagaimanakah kondisi kejiwaannya ya kan. Ya, dari cara bicaranya Bambang Tri. Apakah dia kurang sesendok? Apakah kurang seember? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi. Itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono dengan Jokowi. Heru Purnomo itu bapaknya, Jokowi. Itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijiatno tadi. Wijakno. Ya. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Harus ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Minarjo. Diulang lagi, Wijakno itu siapa? Nama yang dibaptis itu masih kecil, 4 tahun, 5 tahunan, itu namanya Hermanus Joko Widodo. Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu tuh. Saya protes, kalau Bapak nggak berani biar saya turunkan tuh di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selawi itu. Itu gambar itu, ya, gambar presiden wakil presiden itu
produk resmi Sekretariat Negara. Ya, Apanya Pak? Nggak ada merahnya. merah benderanya, merah putih itu nggak ada putihnya, Oh ya? merah semua itu. Komunis dong. Ya, itu. Perlambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Ya, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu mensesniknya Pratekno kan? Oh. Lah ini kita dapat soal Pratekno itu kira-kira kedekatannya dengan apa dengan Jokowi itu? Dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya. Kerabat berarti ada hubungan keluarga. Keluarga memang ya. Saya jasa palsu lah, UGM kan berarti itu kan. Jangan soal ijazah dulu. Maksudnya memang ada hubungan darah Iya. antara Jokowi dan Iya. Pratikno. Iya. Ada nggak? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Ya toh. Nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional Iya. saya melihatnya. Ya. iya. Enggak, yang cuma saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu. Ya, saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Oh begitu ya Gitu. insiden. Ya, itu insiden yang perlu saya buka Tahun sekarang. berapa itu, Pak? Waktu saya di penjara pertama, Berarti 2017. 2017. Iya. Nah, itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? iya. Oh iya, bendera. Iya. Oh iya, benderanya nggak ada putihnya nih, merah doang. Coba Coba dulu Ini sih makanya dari tadi saya diam. Dari mana Ini itu? memang Jokowi. Namanya kita wartawan kan harus cepat mencari itu kan. Memang Ini maksudnya nih, yang dimaksud Ini dari mana nih? Detail banget, wis. Bambang Tri ungkap dugaan silsilah keluarga Jokowi palsu, keluarga palsu Jokowi. Aduh, orang ini nggak taubat-taubat ya, udah di penjara ya kan, mungkin kurang penjaranya, ya jangan 2,5 tahun lah, kalau bisa itu 2,5 abad gitu loh. Malah tadi membahas foto Jokowi ya kan, yang latar belakangnya katanya nggak ada putihnya, cuma merah aja. Ya jangan salahkan Jokowi gitu loh, Jokowi kan difoto dan di belakangnya ya kan ada bendera merah putih kan seperti itu. Nah kebetulan benderanya itu ya kan putihnya nggak kelihatan. Nah seharusnya fotografernya ini memberikan saran atau menyeting gitu loh agar putihnya kelihatan. Kok Jokowi yang disalahin tuh gimana ceritanya? Aduh, kurang seember nih orangnya. Lanjut. Nah, selepas dari Purwokerto, apakah di Purwokerto atau di luar Purwokerto tertarik menulis buku, terutama Jokowi Undercover 1? Itu lama kemudian kan. Ceritanya berapa tahun? Itu tahun 2014 kan. 2014. Oh, jadi lompatan Iya. berapa tahun gitu ya? Nah, Terus kenapa kok bisa nulis itu? Apa yang ini memotivasi? kita melompat ya. Melompat aja lah dulu. Jadi itu kan musim kampanye waktu itu. Pendukungnya Jokowi itu masang fotonya yang Jokowi sama Aidit, bapak orang mirip Jokowi sama Aidit itu. Ada orang yang masang itu. Iya, itu foto itu Santer ya saat itu. viral. Tapi gitu loh. bukan di media sosial. Di media sosial. Kampanye apa? Kampanye presiden. Ya, kampanye presiden. Coba, wah kalau ada produser film kisah Pak BT difilmkan bagus loh. Ditunggu ya. Iya. Bohir. Lah waktu itu sampai mana tadi saya lupa. Itu foto-foto Foto tadi ya. Jokowi dengan Ya, Sen Aidit ya, mirip, ya. mirip ya? Iya. Persis Jokowi. Oh, Tapi itu bapaknya saya yakin. oh. Ya toh. Lah itu yang saya sakit hati itu karena foto itu dikomentari. Ini Ya. ini kerjaannya Prabowo. Oh. Foto editan. Oh, Itu loh. oh disalahkan pihak Prabowo Ya. Subianto, Ya. ya terus? Suruh membuat editan foto itu. Iya. Nah Oh. saya kan sebagai wartawan kan punya insting bisa membedakan foto editan dan asli gitu. Oh. Nah itu saya
track, Telusuri. saya telusuri ketemu, ternyata itu foto asli punyanya majalah Life. Oh, Yang moto itu namanya Howard Sokurek, orang mana itu? Amerika, wartawan Amerika. Wartawan Amerika. Sampai sekarang saya masih tersimpan. Ternyata itu foto apa itu? foto asli. Foto asli siapa? Saya duga itu bapaknya Jokowi. Oh, Gitu loh. tahun berapa foto itu? Foto itu tahun 55. Tahun 55. Iya. Itu di acara apa? Ya di acara kampanye PKI dong. Waduh. Ah. Oh, Makanya- Bapak menduga itu fotonya bapaknya Jokowi di Iya. acara PKI Iya. ya? Tapi waktu itu memang itu acara resmi dan Iya. PKI itu partai Itu- resmi iya, masih- peserta pemilu. Iya, tapi belum ada cerita soal Jokowi. Ya dia kan masih kecil. Ya belum ada dong tahun 55 kok. Oh, belum ada ya? Iya. Oh iya, dia lahirnya aja 61. Ya jadi marilah kita permasalahkan foto itu lagi dengan teknologi yang lebih baik. Sekarang bisa di track. Ini wajah ini mirip siapa gitu. Oh gitu. Fotonya ada sekarang disimpan. Ada di buku saya ada. Jokowi Undercover 1 Satu, iya. yang akan Iya. dipublish ulang Iya, ya. iya. Oh, tunggu saudara-saudara. Dan itu bukan hanya satu, bukan hanya Wijiatno yang diakui Jokowi bapaknya itu. Ada juga foto di situ Heru Purnomo. Itulah bapaknya Jokowi Ya, menurut. bapaknya itu. Oh, Heru Purnomo. Ya, sekarang saya heran. Saya itu cuma meneliti foto kok bisa dipenjara itu gimana urusannya gitu. Jadi Heru Purnomo dengan Yam Widiatno yang ada di foto itu. Iya, Widiatno. Iya. Nah, Heru Purnomo inilah yang menurut Pak Bambang Tri Iya. adalah bapak dari Joko Widodo, Iya. di mana ibunya adalah Yap Meiwa. Yap Meiwa Iya. yang asli dari Tiongkok sana, Iya, yang diutus untuk membesarkan Partai Indonesia. Komunis Indonesia. Nah, tapi kemudian Yap Meiwa ini dipakai Pak Harto untuk menangkap Aidit. Oh, akhirnya justru dimanfaatkan oleh Pak Harto. Iya, untuk- Ditangkaplah Yap Meiwa ini. Untuk iya Yap Meiwa ditangkap dulu kan. Soeharto dan dibilang di mana lokasi DNA ID. Karena yang tahu Dibocorkan cuma lah. kamu. Oh, makanya di Ah. mana? Dibocor tempatnya di stasiun depan stasiun balapan Solo. balapan Solo. Ya. Oh. Nah, yang kalau Tapi langsung dieksekusi kan, Bang? DNA ID bukan, ditahan dulu. Ditahan dulu. Heeh. Waktu Mau identikin apa? iya Dia apa? iya. Mm-mm. Lah waktu dibawa ke Boyolali itu dalam perjalanan Kan dibawa ke Boyolali kan, DNA ID. rencananya mau ke Semarang, mau Mm-mm. diinterogasi di Semarang. Semarang. Dan Ya. Yap Meiwa menunggu di Semarang. Oh, Ya toh. Di tengah perjalanan itu Aidit dikasih tahu sama Kolonel Yasir Adibroto yang nangkap dia itu oh, atas informasi Yap Meiwa. oh. Nah, itu Aidit justru marah gitu. Merasa dihianati ya. Merasa dikhianati kok Oh. dilaporkan sama Yap Meiwa itu gitu loh. Padahal mereka ada hubungan asmara gitu ya. Itu sedang mengandung anaknya Aidit Yap Meiwa itu. Dan sampai sekarang belum tahu siapa anak yang dikandung Yap Meiwa itu. Saya sudah punya pikiran tapi masih perlu Penelusuran ya. Iya. Oh ya. Jadi itu sebenarnya kalau menurut Pak Bambang Tri yang dikandung oleh Yap Meiwa itu adalah kakak dari Jokowi berarti. bukan dong. Adik Setelah dong. setelah Jokowi. Jokowi kan lahir tahun 61. Gitu. Ini peristiwa tahun 65 pelarian Aidit itu Oh, berarti setelah Jokowi. Jokowi ya. Iya. Gitu ya. Dan termasuk juga untuk pembuktian apa kata Pak Usman tadi, Iya. bahwa Jokowi adalah keturunan PKI. Bagi saya itu sudah jelas. Iya, Pak Usman yang memperjelas. Iya, iya. Kalau Bapak kan pada saat itu belum hidup, Iya. belum mengalami sejarah itu. Tapi kalau Pak Usman itu sudah mengalami sejarah itu. Lah iya, kan cocok dalam Cocok wawancara kita banget. tadi. Jadi nanti besok itu akan kelihatan semuanya, pemirsa juga. Kita sih, Kasihnya lah. kita makin dilapor, kita makin penasaran, meliput terus. Kemana investigasi? Jangan kayak si Jokowi. Iya. Sekarang si Jokowi rumahnya kosong. Dan- Udah gak ada lagi, Dan orang. sebaiknya saya ini saya berhenti sampai di sini, saya lelah ini gitu. Oh ya, lelah. Ya. Oke. Itulah. Saya Udah kita coba. Fitnah bisa lebih tajam dari pedang. Bambang Tri membayar mahal hanya karena menyingkap kebenaran dari sebuah foto.
Menyingkap kebenaran dari sebuah foto, kebenaran dari mana, ya kan? Kebenaran itu kan harus bisa dibuktikan, dari cara ngomongnya saja, ya kan? Heran saya kok bisa ada yang menganggap orang ini mengatakan hal yang benar gitu loh. Aduh. Bambang 3 sebagai pendukung Prabowo pada saat itu difitnah. Waduh. Bambang 3 maksudnya ya, Bambang 3 itu ya. Difitnah katanya, difitnah ya terserah lah ya. Ya seharusnya banding kan begitu. Kalau ngerasa selama ini difitnah, dipenjara karena difitnah. Ya nggak ngerti lah. Kalau menurut saya sih ini golongan orang-orang yang kurang beres. Lanjut. Bapaknya, sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli yang kandung namanya Yep Mewa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Jarinya 4. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Cara ngomongnya tidak aneh. mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun, saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas, itulah kelakuannya Jokowi. Masalah nama orang tuanya, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo, ya. valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu. Tos-tosan aja kita. Gitu. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali dalam 4 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar. Setelah berita ini beredar, kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putrato Gatot Sri Handoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres, ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah, di Kodam Siliwangi, ada mayor namanya Jiatmi, Ibunda Jokowi. Ini jelas di dalamnya cetakan April 2014. Di sini juga banyak foto-fotonya, foto-foto yang kemudian oleh Bambang Tri disebut bahwa itu adalah foto almarhum Hari Mulyono, teman Jokowi di Fakultas Kehutanan yang kemudian menjadi adik ipar dari Jokowi. Sebelum Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiharjo menjadi Heru Purnomo, tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Mewa, seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Ibunya Sujiatmi, bapaknya juga Notomiharjo. Di dalamnya ada foto. Ada foto-foto saat Jokowi menikah, saat Jokowi masih muda. Foto-foto ini kemudian dicomot oleh Bambang Tri. Diaku oleh Bambang Tri ini adalah foto dari almarhum Hari Mulyono. Nah, dari ini saja sudah tidak logis. Buku ini sudah mendahului dari bukunya si Bambang Tri, sudah mendahului dari Jokowi Undercover. Artinya Bambang Tri yang memalsu, mengambil dari salah satunya dari
buku ini kemudian dipalsukan dia. Foto-fotonya diaku sebagai almarhum Hari Mulyono. Jadi teori Bambang Tri yang mengatakan bahwa Jokowi manusia tidak berijazah disebabkan karena dia anak PKI itu sama sekali ngawur. Apalagi dia juga dengan bukunya itu sebenarnya membantah omongan yang tadi, di mana Jokowi memiliki famili-famili yang menjadi anggota TNI, bahkan berpangkat tinggi sebagai jenderal. Kalau zaman dulu tidak bisa, orang yang tidak bersih lingkungan keluarganya bisa masuk menjadi anggota TNI Polri, tidak bisa. Saya sudah cek Putranto Gatot itu kelahiran tahun 75, dia masuk Akademi Militer tahun 96. Artinya apa? Masih di era Orde Baru, masih di era Pak Harto. Dia adalah sepupu dari Jokowi, bukan ponakan. Kalau Jokowi PKI, anak Heri Mulyono seperti yang dituduhkan Bambang Tri, tidak mungkin Putranto itu bisa masuk menjadi anggota TNI. Tidak mungkin dia bisa masuk Akmil, Akademi Militer, sehingga sekarang menjadi Panglima Kodam Patimura. Tidak mungkin. Nah ini kontradiktif sekali dari omongan si Bambang Tri itu sendiri. Jokowi dituduh PKI tidak berijazah karena dilarang di masa Orde Baru, dilarang sekolah. Tapi di lain pihak dia menuduh Jokowi punya famili, dalam hal ini adalah sepupu yang berpangkat tinggi di Mabes, kalau sekarang sudah menjadi Pangdam Patimura. Tidak match, kontradiktif. Menuduh PKI kok sepupunya jadi jenderal di TNI. Ini kan sudah tidak match. Bukan hanya satu orang, 3 orang. Yang satu kolonel di Pas Pampres, satunya lagi mayor di Kodam Siliwangi. Ini kan sudah nggak masuk akal. Keluarga PKI kok jadi petinggi TNI. Bahkan mereka sudah merintis sejak zaman Pak Harto. Ini kan tidak masuk akal dari omongan Bambang Tri. Nah ini masyarakat harus kritis. Jangan orang-orang yang tidak waras seperti ini dijadikan acuan hanya karena masalah berbeda politik. Tidak suka secara politik, kemudian omongan orang-orang gila diambil untuk menghantam. Saya akan tunjukkan sepupunya Jokowi, Maijen Putranto Gatot, yang sekarang menjadi Pangdam di Kodam 15 Patimura. Ada fotonya. Inilah beliau. Maaf. Maijen Putranto Gatot. Jarinya lengkap. Jarinya lengkap 10. Tuh, kelihatan 5. Ini lengkap. Apa masuk akal? Omongan Bambang Tri, seorang mayor jenderal menjadi Panglima Kodam jarinya 4. Mikir. Seorang Roy Rismontiva yang aku sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai tukang riset, tapi percaya juga sama orang gila Bambang Tri ini. Yang lainnya, Rias Rasid, Ikrar Nusa Bakti, Alfian Tanjung, terus Ihsanuddin Nursi, juga ikut-ikutan percaya pada RRT, Roy Rismontiva. Padahal yang dipercaya mereka sumbernya satu, Bambang Tri. Duh, orang-orang terpelajar ini pada percaya pada orang tidak waras. Ini kan aneh. Iya, banyak yang percaya dengan RRT,
Sementara RRT sumbernya satu, ya kan, Bambang Tri. Sementara Bambang Tri perlu diteliti apakah dia kurang 1 sendok ataukah kurang 1 ember. Aduh. Ada aja ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana sih, ya kan? Tadi kan kita sudah menyaksikan ya bareng-bareng ya tentang pernyataan si Bambang Tri, ya kan, yang ditunjukkan oleh netizen barusan melalui HP gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya kayaknya ini orang kalau nggak sedang mabuk kecubung ya, mungkin sebetulnya ini orang adalah pasiennya Pak Purnomo gitu. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa di save video kita teman-teman. Kita akan menjadi saksi dari kata-kata orang-orang ini teman-teman. Di video berikut ini mereka akan menyampaikan beberapa kata dan kita harus menjadi saksi dari kata-kata mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan kata-kata mereka suatu hari nanti. Kita simak video. Pejuang sejati, nasionalis sejati yang tidak bisa kita ragukan, luar biasa sahabat saya. Tapi yang jelas perjuangannya Bang Rismon kita harus dukung untuk mengungkap kebenaran. Tapi yang jelas palsu. Saya sudah pastikan itu palsu ya. Kalau itu dinyatakan benar dan Bang Rismon dipenjarakan, saya juga siap dipenjarakan. Karena saya yakini bahwa ijazahnya Jokowi adalah palsu. Memang palsu. Kalian sudah dengar sendiri kan kata-kata dari si Buton itu. Jangan lupa di save dan di share video kita teman-teman. Kita harus menjadi saksi dari ucapan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan jika suatu hari nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli. Ya teman-teman ya, itu kita harus menjadi saksi atas pernyataan dari seorang, ya kan. Aduh, biasanya orang macam kayak gitu, ya kan. Ya macam kayak mana gitu loh. Mau ngomong itu nanti dianggap menghina gitu kan. Tapi kalau nggak ngomong itu gede kali itu. Ya itulah pokoknya ya. Bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.